Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Mungkin di video aku sebelumnya aku sering banget share sama teman-teman semua bahwa keberhasilan diet aku ini adalah dengan menjalankan yang namanya defisit kalori. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan kembali apa itu yang namanya defisit kalori, kemudian gimana sih cara untuk menghitung defisit kalori. Pokoknya saksikan terus sampai selesai, karena dengan kalian melakukan yang namanya defisit kalori itu akan berhasil sekali menurunkan berat badan teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe, ayo dong didukung channel aku biar aku bisa terus semangat untuk kasih informasi kepada teman-teman semuanya. So, saksikan terus videonya, stay tune. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih itu kalori. Kalori itu adalah satuan dari energi, dimana kalori itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari, itu disebut dengan kalori. Nah, kalori ini didapatkan dari mana? Dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, atau dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Simpelnya, kalori itu adalah bensinnya tubuh kita. Jadi apa sih itu defisit kalori? Defisit kalori itu adalah apabila tubuh tidak mendapatkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan semua fungsi organ atau semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, disitulah tubuh kita dinamakan dengan defisit kalori. Nah, jadi kalau misalnya kalorinya kurang di dalam tubuh kita, nah maka si tubuh akan mencari cadangan-cadangan lain untuk dijadikan sebagai energi. Nah, cadangan itu apa sih? Yaitu lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan yang namanya kalori, maka si tubuh untuk bisa mendapatkan energi itu, maka dia akan mencari cadangan energi lain, yaitu lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, disitulah kita bisa yang namanya menurunkan berat badan. Jadi ketika lemak kita dipakai untuk diubah menjadi energi, nah disitulah kita bisa yang namanya menurunkan berat badan. Lalu langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai yang namanya defisit kalori? Yang pertama, itu kalian harus tahu dulu berapa kebutuhan kalori teman-teman semua, atau kita harus tahu dulu berapa jumlah TD kita. TD itu adalah total daily energy expenditure, atau jumlah energi yang harus kita bakar setiap harinya. Berapa sih kebutuhan kalori dari teman-teman semua, atau gimana sih cara untuk menghitung kebutuhan kalori teman-teman semua? Kebutuhan kalori setiap masing-masing individunya itu jelas akan berbeda, karena kebutuhan kalori itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan pada saat ini, kemudian aktivitasnya seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi kebutuhan kalori dari setiap masing-masing individu. Nah, gimana sih cara untuk menghitung berapa kebutuhan kalori yang kita butuhkan? Nah, boleh kalian manfaatkan yang namanya handphone. Jadi boleh kalian searching di Google ya. Kalian tulis aja di situ kalori kalkulator, maka akan muncul di situ kalkulator.net. Nah, silakan kalian masukkan dari umurnya, kemudian berat badannya, tinggi badannya, jenis kelamin, aktivitasnya seperti apa, apakah kalian rajin melakukan yang namanya olahraga atau misalnya lebih banyak istirahatnya. Nah, itu sangat sekali mempengaruhi. Misalnya aku masukkan umurnya 30 tahun, kemudian tingginya 153 cm, kemudian berat badannya aku masukkan 70 kg, kemudian aktivitasnya aku klik misalnya 1 sampai 3 kali per minggu teman-teman semua misalnya melakukan yang namanya olahraga. Nah, setelah itu kita klik tombol calculate. Nah, akan muncul angka kebutuhan kalori yang sudah kita masukkan tadi datanya ya. Di situ ada 1850. Di situ, itu adalah jumlah kebutuhan kalori jika teman-teman ingin mempertahankan yang namanya berat badan. Dan ada lagi di situ di bawahnya 1600 kalori. Jadi teman-teman kalau ingin menurunkan berat badan 0,25 per minggunya, teman-teman harus
memenuhi kalori, jumlah kebutuhan kalorinya sebanyak 1.600. Dan jika teman-teman ingin mengurangi berat badan sebanyak 0,5 kg per minggu atau misalnya setengah kilogram per minggu, teman-teman harus memenuhi kebutuhan kalori sebanyak 1.350 per harinya, itu tidak boleh lebih. Atau misalnya yang ekstrimnya nih, teman-teman ingin menurunkan berat badan sebanyak 1 kg per minggunya, teman-teman harus memenuhi kebutuhan kalori sebanyak 850 kalori per harinya. Tapi itu tidak disarankan ya. Baiknya itu defisit kalori itu dilakukan di angka 73% atau 86%. Jadi kalian juga tidak boleh defisit kalori di angka di bawah BMR. Apa itu BMR? BMR itu adalah basal metabolic rate atau jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi organ penting dalam tubuh teman-teman semua seperti jantung, paru-paru, ginjal, atau organ-organ penting lainnya. Jadi tidak disarankan kalian untuk defisit kalori di bawah angka BMR teman-teman semua. Jadi untuk lebih aman, kita tetap bisa hidup sehat dan bonusnya langsing, kalian defisit kalori itu tidak boleh melewati dari angka 20% atau menurut tabel yang tadi itu kalian boleh melakukannya di angka 73% atau 86%. Nah, itu angka defisit kalori yang dianjurkan gitu, yang lebih sehat. Jadi kalian gak boleh terlalu ekstrim juga karena harus sayang juga sama organ-organ yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Jadi biar bisa berjalan atau berfungsi dengan baik juga harus diperhatikan ya. Jadi nggak boleh terlalu defisit kalorinya itu nggak boleh terlalu ekstrim. Atau teman-teman boleh mengkombinasinya ya. Jadi berdasarkan tadi setelah kita mengetahui berapa kebutuhan kalorinya di angka defisit kalori teman-teman semua, nah boleh melakukan yang namanya zigzag atau kombinasi. Misalnya nih di minggu pertama, di hari Minggu misalnya teman-teman makan di angka defisit kalorinya itu misalnya 1.725, kemudian hari Seninnya nih di angka 1.200 kalori, kemudian di hari Selasanya di angka 1.200, hari Rabunya di angka 1.200, hari Kamisnya di angka 1.200, hari Jumatnya di angka 1.200, dan hari Sabtunya karena ini hari weekend kalian jadi ingin cheat day juga, nah boleh di angka 1.725 kalori. Nah itu juga masih kalian melakukan yang namanya defisit kalori. Jadi nggak harus jadi diseimbangi. Jadi kalian ada waktunya kalian boleh makan dengan porsi kalori yang agak lumayan banyak, tapi tetap setiap minggunya kalian melakukan yang namanya defisit kalori. Langkah yang kedua untuk kalian bisa melakukan yang namanya defisit kalori adalah menghitung jumlah kalori yang masuk atau menghitung makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Jadi kalian jangan males untuk mencatat, untuk bikin jurnal makanannya nih, biar teman-teman tahu berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh, apakah defisit kah atau jangan sampai yang namanya surplus kalori. Jadi harus kalau kalian sudah tahu berapa kebutuhan kalorinya untuk mencapai angka defisit kalori, nah disitulah kalian harus mulai menghitung berapa jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Sedetil, sekecil apapun, meskipun kalian cuma makan satu kerupuk misalnya, itu harus tetap dicatat karena kerupuk juga mengandung yang namanya kalori, kecuali teman-teman semua itu minum yang namanya air putih. Kalau minum air putih itu nggak usah dicatat karena itu adalah 0 kalori. Tapi kalau misalnya minumnya sirup atau misalnya es teh manis, nah itu juga harus dicatat karena itu juga mengandung atau memiliki kalori yang berpengaruh ke dalam tubuh teman-teman semua. Biar nggak ribet nih, teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan Fat Secret. Udah aku sering share sama teman-teman semua bahwa aku tuh setiap harinya untuk mengetahui berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh itu aku menggunakan aplikasi Fat Secret. Dan teman-teman semua juga bisa menggunakan yang namanya alat timbangan makanan. Jadi biar makin jelas hitungan berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua bisa menggunakan yang namanya timbangan makanan ini. Ya, jadi
jangan capek untuk mencatat berapa kalori yang masuk setiap harinya. Dan kalau nggak mau ribet, nah ini tadi kalian boleh menggunakan yang namanya aplikasi Fat Secret ya. Boleh dipelajari di video ini gimana caranya. Ini tuh mudah banget teman-teman semua untuk menggunakan yang namanya aplikasi Fat Secret. Dan hal yang paling penting untuk kalian melakukan yang namanya program diet ini, biar program dietnya berhasil, sukses, kalian harus lakukan dengan penuh rasa konsistensi ya. Jadi jangan di minggu pertama defisit kalori, minggu kedua udah surplus lagi, minggu ketiga defisit kalori, minggu keempat surplus lagi. Nah, aku jamin itu tidak akan berhasil. Jadi teman-teman semua harus konsisten makan di angka defisit kalori teman-teman semua, tapi tidak boleh juga terlalu ekstrim. Hal yang baik itu dilakukan dengan proses yang panjang, dengan rasa kesabaran, dan dengan rasa konsistensi dari teman-teman semua. Insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Harus tetap semangat karena pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.